Pemilik ini terlalu kejam. Dia mengikat tali dengan erat di permukaan es. Sisi lainnya diikat pada anjing. Lalu dia mengangkat anjing itu. Detik berikutnya dia dengan ragu-ragu melemparkannya. Anjing itu juga melompat dan dilempar ke tepi. Tapi setelah naik, ia tidak berani menunda sedikit pun. Ia berjuang untuk menerjang ke depan. Karena pemiliknya membiarkannya bergantung pada kekuatannya sendiri. Untuk menarik 1 orang dan 10 anjing dari atas es ke tepi. Mengenai tugas mustahil di belakangnya. Togo justru tanpa ragu memilih untuk menerjang dengan penuh semangat. Tali ditarik dengan kencang. Rekan-rekannya di belakang juga bersorak mendukungnya. Togo yang berusia 12 tahun berlari dengan sekuat tenaga ke depan. Mengalami serangan demi serangan. Potongan es besar itu ternyata benar-benar bergerak. Melihat itu, pria tersebut cepat-cepat membuka tali. Segera setelah itu, dengan satu perintah, anjing-anjing yang sudah siap siaga, berlari menerjang ke depan dengan penuh semangat. Dengan demikian, mereka berhasil melompat ke daratan. Perjalanan selanjutnya, pemilik takut Togo yang sudah tua tidak tahan. Jadi dia membiarkannya duduk di kereta salju untuk istirahat. Namun, begitu naik, ia langsung melompat turun lagi. Kemudian, di bawah tatapan pemiliknya, ia kembali ke depan tim. Menjadi anjing pemimpin seumur hidupnya. Mati pun harus di tempatnya sendiri. Kemudian, Togo dinobatkan oleh orang-orang sebagai hewan paling berani dalam sejarah. Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa saat kecil, ia lemah dan sering sakit, hampir dibuang oleh pemiliknya. Saya percaya pada hukum alam, bahwa yang seperti dia seharusnya disingkirkan. Akhirnya, setelah usaha keras istrinya, barulah Togo diselamatkan. Untungnya, anak kecil ini juga berusaha keras. Setelah sebulan, ia menjadi kuat dan bertenaga. Seolah-olah seluruh tubuhnya penuh dengan energi yang tak ada habisnya. Tidak ada yang bisa dilakukan pria itu terhadapnya. Dengan terpaksa, ia hanya bisa melepaskannya. Namun, Togo yang kecil tidak menyerah. Dia bahkan datang dengan sombong. Tunggu sampai aku menangkapmu, kau akan menyesal. Akhirnya, pria itu tidak tahan dengan penyiksaan itu. Dia memberikannya kepada temannya. Dia mengantar Togo yang semakin menjauh. Istrinya merasa enggan, tetapi tidak berdaya. Namun, mereka tidak pernah memikirkan. Keesokan paginya, Togo kembali dikirim. Anjing sialan ini, aku mengembalikannya. Anjing nakal seperti ini. Orang biasa tidak bisa mengendalikannya. Menyaksikan pemandangan ini, pria itu terlihat cemas. Namun, istrinya tidak bisa menahan senyumnya. Namun, ketika dia berbalik, dia menyadari tatapan suaminya. Dia segera menyembunyikan senyumnya. Dia memarahi temannya yang tidak beraturan. Akhirnya, pria itu hanya bisa mengurungnya di dalam kandang. Dia bahkan menutupnya dengan batu. Sekarang aku ingin melihat bagaimana kau bisa melarikan diri. Kemudian dia membawa tim kereta salju keluar untuk berlatih. Melihat sosok mereka yang pergi, Togo di dalam kandang gelisah menggeram. Namun, ia segera bangkit kembali. Mulai menggali lubang untuk bersiap melarikan diri. Teman-teman di sebelahnya semua terkejut melihatnya. Maka mereka semua meniru dan mulai menggali. Namun, ada batu yang menghalangi di luar. Setelah menggali sebentar, mereka menyerah. Namun, Togo terus menggali dan berhasil menggali 6 lubang. Hingga yang ketujuh barulah berhasil melarikan diri. Terlihat kepala seekor anjing muncul dari luar kandang. Di bawah gonggongan teman-teman di penjara. Ia mengendus bau pemiliknya dan berlari cepat ke arahnya. Begitu muncul, anak kecil ini langsung